Halo, selamat siang ya. Ini siang jam berapa sih? Jam 11 bener. Selamat pagi menjelang siang. Kita ketemu lagi di episode yang keempat. Ini dalam acara yaitu program podcast kita yaitu Umuka Connect. Jadi buat teman-teman, Umuka Connect adalah podcast seru-seruan saja. Jadi buat kamu yang mungkin nanti kemarin itu kan banyak ya narasumber yang sudah kita masukkan ke sini, kita hadirkan ke sini maksudnya. Jadi ada mahasiswa yang berprestasi, ada Ya. juga usaha dari mahasiswa, ada dari dirutnya RSPKU Sukoharjo. Nah, di episode keempat ini kita akan hadirkan alumni dari program studi D3 Peternakan Universitas Muhammadiyah Karanganyar ya. Jadi kalau misalkan tanyakan, loh kok kenapa D3 sih? Jangan gitu dong ya. Karena kalau D3 itu penggabungan dari APK dulu, yaitu Akademi Peternakan Karanganyar yang sekarang sudah join di Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Oke, kita langsung saja ya. Di sini sudah saya undang dan alhamdulillah beliau berkenan hadir. Ada Bapak Aris Widodo. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pertama-tama mohon maaf lahir batin Pak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan selalu sehat. Ya, mudah-mudahan kita akan dipertemukan di Ramadan. Ya, Oke, nah kita lanjut Pak ya. Pak Aris, kita akan kenalan dulu nih. Terkait Pak Aris ini adalah memang alumni dari APK. Tahun berapa Pak? Saya angkatan tahun 2000. Tahun 2000. Lulusnya tahun 2023. 2023. Iya, 2003. 2000. Iya makanya 2023. Oh, jauh banget. 2003. Iya, 2003. Terbiasa melafalkan 2023 itu lah ya. Sudah 13 tahun berarti Pak berkarir ini. Udah lumayan. Udah lumayan. Iya. Oke, jadi Pak Aris ini alumni dari APK di angkatan 2000, lulusnya 2003. Iya. Nah, sekarang kita akan sedikit mundur dulu nih ya, mundur ke belakang tentang APK. Oke. Memang kan kalau misalkan Umuka ini adalah penggabungan dari 3 instansi ya. Salah satunya adalah APK. Nah, saya mau tanya dulu Pak, dari pengalaman Pak Aris nih, kenapa dulu itu sampai memilih APK untuk melanjutkan diploma 3-nya di produksi ternak Pak ya berarti ya? Oh ya, betul. Kalau saya sendiri dari dulu itu emang tidak ada gambaran untuk kuliah di D3 Peternakan. Cuma waktu itu saya belajar dari pengalaman. Setelah lulus SMA itu saya kebetulan bekerja itu di peternakan sebagai ABK. ABK itu anak buah kandang. Jadi dia bukan anak buah kapal ya Pak ya? anak buah kandang. Dia memelihara di ayam waktu itu, dan saya mikir juga ternyata di ABK itu dia banyak lulusan-lulusan yang tidak sekolah, tidak apa-apa. Saya mikir, saya harus berpikir ke depan, dan kebetulan saya di farm yang besar itu ada lulusan APK waktu itu sebagai manajer saya. Nah, saya tertarik itu dan tanya-tanya itu. Akhirnya saya cari-cari hal semacam itu untuk di APK. Saya datang dari Madiun langsung datang ke Karanganyar. Dan di Karanganyar itu saya sedang 1 tahun. Nah, habis itu langsung saya memilih di sana di APK itu. Cuma sebelum bidik ke sana, saya cari tempat kerjaan di Karanganyar ini. Berarti maksudnya Pak Aris sebelum mau kuliah juga sekalian cari kerja? Berarti statusnya sambil kuliah sambil kerja? Sambil kerja, iya. Waktu itu kan saya mindsetnya kan bidiknya emang sudah terpendset setelah saya kerja di ayam broiler itu, bidik di kuliah di APK. Nah, saya pindah ke Karanganyar, cari kerjaan di sana. Alhamdulillah dapat di suatu perusahaan sapi perah. Sapi perah. Iya, minum susu tiap hari dong Pak? Iya, jelas. Sehat. Nah, 4 sehat 5 sempurna. Habis itu saya menentukan di situ langsung masuk di Akademi Peternakan Karanganyar. Di situ udah luar biasa, di situ udah lancar, aman, kebetulan, dan biayanya tidak mahal. Itu yang luar biasa ya. Berarti memang ya arahan dalam artian D3 Peternakan ini produksi ternak Pak ya? Iya, betul. D3 produksi ternak ini memang keinginan dari Pak Aris sendiri. Iya. Keinginan dari sendiri ya. Berarti tidak ada dorongan dari orang tua? Oh, tidak ada. Dari orang, kebetulan SMA itu kan orang tua sudah meninggal. Jadi kan saya harus berpikir, kalau orang tua menyarahnya di sarjana pertanian. Cuma karena orang tua sudah meninggal,
saya ya sudah putus harapan untuk ke sarjana. Akhirnya muncul itu tadi, gara-gara kita bekerja, ternyata kita bekerja dapat apa ya, ibarat jalan yang dimudahkan. Akhirnya muncul di Akademi Peternakan Karanganyar. Oke. Ya. Nah, jadi kita ngebahas sedikit perkuliahan masa 2000-an, Pak ya. Oh ya. Kan kalau misalkan kita teruskan ke sini, di zaman 2000-an itu kan televisi masih kuat banget, Pak ya. Iya, betul. Media sosial, internet itu Minim. jauh banget. Jauh, iya. Jadi informasi biasanya kita lihat TV, baca koran, lihat Iya, radio dan betul. sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih waktu itu dalam artian itu yang misalkan perkuliahan nih Pak ya, yang berkesan ketika Bapak Aris kuliah selama 3 tahun di APK dengan diploma 3 peternakan? Luar biasa, Pak. Luar biasa, kesannya luar biasa. Di sana itu kebetulan teman-teman yang kuliah di APK itu emang dia kalangan ibaratnya saya seperti saya, jadi menengah ke bawah. Memang benar-benar mereka yang ngambil di D3 peternak itu emang untuk terfokus bekerja, siap untuk bekerja, dan kebanyakan ada yang sebagian juga kepengen untuk mempelajari peternakan untuk berwirausaha juga banyak juga. Kebetulan waktu itu kesannya luar biasa dari segi prakteknya langsung, karena prakteknya di D3 peternakan itu lebih dominan hampir sekitar 65-70% untuk praktek di lapangan, sampai di masyarakat langsung bersih masyarakat. Nah, luar biasa kesannya dengan teman-temannya itu. Dan waktu itu kebetulan waktu itu emang banyak teman-teman itu, kita pas angkatan saya itu sejumlah ada 45 orang. Oh, banyak Pak ya? Banyak. Waktu itu sekelasnya D3 peternakan loh. Hanya satu jurusan produksi ternak. Itu satu kelas digabung semua apa dibagi dua Pak? Itu kebetulan dulu dibagi dua. Setelah dibagi dua karena pasti ada pengurangan, terus gabung jadi satu. Oh iya, benar sih, namanya perkuliahan Pak ya. Perkuliahan, kan ada yang mungkin semester 2, atau semester 3, semester ada yang mungkin ada yang teman saya itu yang emang salah satu teman saya itu yang dia gara-gara tidak masuk Undip, yaitu nggak masuk Undip, masuk di peternakan. Di peternakan hanya 1 tahun. Bagi 1 tahun dia masuk di Undip dan selama ini masih connect. Itu luar biasa. Oh iya, masih terhubung sama di sana Pak ya. Ya. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan kan bagaimana pengalaman Pak Aris di sana. Nah, sekarang kita mau tahu dulu Pak sedikit tentang saya mau tahu nih sedikit Pak Aris mungkin bekerja di mana sekarang Pak? Apakah yang waktu Pak Aris ketika kuliah sambil bekerja itu atau di PT lain kira-kira? Gini, kalau di lulusan D3 peternakan di APK itu kebetulan waktu itu secara di PT-PT perusahaan yang di luar itu namanya sudah bagus. Untuk APK sudah bagus. Untuk APK sudah bagus dalam arti mereka ada suatu alumni yang kumpulan yang ada komunikasinya bagus, sehingga saling mengambil. Jadi ada mahasiswa yang dulu masuk di suatu PT, dia diambil di mahasiswa APK itu. Dan ini saya terapkan, saya saat ini bekerja di suatu instansi perusahaan. Dan itu setiap ini saya terapkan setiap nanti saya butuh karyawan, butuh tim tambahan, tim lapangan yang kaitannya support untuk memberikan motivasi ke peternak, itu saya butuh pasti di D3 peternakan. Lulusan salah D3 satu APK, dan ini berubah di UMUKA. Kita ngambil di UMUKA juga. Cuma emang luar biasa. UMUKA juga hasilnya mahasiswanya emang siap bekerja. Oke, jadi ini untuk S1 peternakan minggir dulu ya sedikit ya. Kita akan D3 dulu maju nih ya. Karena memang kita akan ngobrol soal orang-orang mahasiswa atau lulusan yang siap kerja, Pak ya. Bukan berarti S1 peternakan tidak bagus. Malah di sini saya mau tanya juga Pak, karena kan gini ya, semakin perkembangan zaman dari zaman Bapak gitu 2000, zaman saya mungkin 2010 ke atas, zaman sekarang gitu kan. Memang apakah dunia peternakan ini selalu eksis Pak? Apalagi kan zaman sekarang sudah ada media sosial, ada apa segala macam, ada AI. Apakah takut tersaingi dengan teknologi atau seperti apa Pak? Kalau saya rasa malah enggak. Kita malah siap bersaing. Siap bersaing di dunia. Jadi jangan untuk walaupun D3 peternakan
itu saya mengharapkan jangan jangan apa minder ya. Jangan dalam arti jangan takut untuk bersaing karena kebutuhan di lapangan itu emang luar biasa banyak. Kita pun kita bekerja di suatu perusahaan, kita pun tiap tahun itu selalu mengambil karyawan yang lulusan di 3 peternakan dan itu pun bukan PT saya saja. PT di kemitraan-kemitraan ayam yang lain itu luar biasa, dia juga membutuhkan di 3 peternakan. Luar biasa. Kemarin saya memantau mahasiswa UMUKA kemarin itu sudah ada hampir kalau tidak salah 30% baru lulus, itu sudah ke booking. Oh, kayak pemain bola aja di booking ya. Saya saja di tempat saya aja booking 2 orang. Berarti memang kebanyakan di luar sana diploma 3 ini yang siap kerja tuh langsung Pak ya. Ya langsung dalam artian memang banyak yang membutuhkan. Karena saling menjaga antar alumni itu, menjaga loyalitas kerja, menjaga attitude kerja, sehingga perusahaan-perusahaan yang lain itu kalau dulu APK mesti melihatnya APK loh. Nah, mudah-mudahan ini karena APK sudah bergeser ke UMUKA, nanti nama UMUKA yang naik. Iya, gitu. Betul. Itu menjaga nama kita pun sebagai alumni APK yang saat ini bekerja di suatu perusahaan pun juga menjaga alma mater, walaupun nanti sudah berubah di UMUKA, kita juga akan membuat UMUKA itu juga nanti bisa dipandang di perusahaan-perusahaan yang dikecimpung di peternakan itu bisa terpandang. Ya. Memang sih Pak, kayak misalkan grup-grup alumni, relasi alumni sangat membantu. Dalam artian gini, kalau saya sendiri kan di ilmu komunikasi Pak ya, memang tidak ada, saya nggak tahu ada apa enggak yang kayak jaringan alumni itu, memang untuk selepas kita kuliah selesai, kita akan cari mandiri gitu. Nah, ada ipar saya yang dia tuh di alumni teknik sipil, ada grup yang teknik gitu. Nah, di sana semua pekerja teknik dan dia dapat kerjaan dari sana. Begitu pula dengan ini Pak ya, berarti dengan alumni-alumni dari D3 APK dulu ya. Seperti itu ya, ada jaringannya gitu. Iya, ada. Kita pun berkomunikasi, ada punya suatu kumpulan alumni APK yang namanya FOSIKA. Forum Silaturahmi Keluarga Alumni APK. FOSIKA. FOSIKA. Ya, itu kita ciptakan tujuannya, kadang-kadang kita kumpul itu tujuannya untuk silaturahmi, ngecek ternyata lulusan APK itu punya bakat potensi yang luar biasa, dan ini pun kita keluarkan di mahasiswa yang di UMUKA. Nah, karena apa? Lulusan yang di 3 peternakan itu tidak hanya sebagai jadi karyawan, justru saya punya peternak yang lulusan di 3 peternakan, dia malah punya suatu kandang yang luar biasa. Populasi banyak. Iya, populasi banyak yang populasi saat ini yang kita kelola itu, kita ajak kerjasama itu sampai ada 60.000 populasi. Yang letaknya di Purwokarto ini, di Sukoharjo. Sini Pak ya, Purwokarto. Kalau mau datang kita hadirkan sana. Boleh Pak, nanti suatu saat ya kita cobalah ke sana nengok. Baik, nah kita akan bergeser sedikit tentang pekerjaan Pak Aris sekarang. Pak Aris Widodo kan sudah kira-kira 13 tahun ya bekerja setelah lulus di 2003 itu sampai sekarang. Nggak 13 tahun dong Pak. Sekarang 2026. Sudah kurang 3 udah 23 tahun Pak. 23 tahun. Oh, 13 tahun sih. 23 tahun. 23 tahun. Saya kira sudah banyak serat pengalaman Pak ya tentang pekerjaan. Nah, kita boleh tahu nggak sih Pak Aris mungkin kerjanya di bidang apa, terus kira-kira apa sih yang bisa teman-teman ambil dari pekerjaan seorang lulusan D3 peternakan? Gini. Saya saat ini kan bekerja di bidang kemitraan broiler, yang mana kemitraan broiler itu bekerja sama dengan plasma, dengan peternak yang ada di wilayah Karanganyar sekitarnya, kayak Solo Raya lah, di Solo Raya. Nah, ini di situ banyak menciptakan lapangan kerja yang luar biasa. Dari segi peternak diajak kerjasama. Karena apa? Saya memantau untuk pemuda-pemuda saat ini untuk bertani itu bergeser. Dia lebih suka mengarah yang hasil nyata, yang cepat. Lah, di kemitraan broiler ini cepat, hanya butuh waktu 35 hari sudah panen.
1 bulan. 1 bulan, Kurang lebih 1 lebih bulan. 5 hari. Iya. Panen ya. Panen. Saya bentar iya. panen. Saya kalau kata-kata panen ini padi, beras. Iya. Itu panen ini Iya. panennya maksudnya gimana, Pak? Panen. Lah iya. Kalau di kemitraan itu kan panen kita kan dibilang peternakan. Ya kalau para panen ya kalau enggak, kalau kita kan diunggas ya panen ayam. Panen Berarti ayam. panen ayam. Berarti kan yang ada mobil-mobil truk itu yang ada muat ayam itu kan ngambilnya pas waktu panen di kandang itu. Oh, yang ada kepalanya keluar bisa di Iya, jalan gitu betul, ayamnya ya. iya. Kalau lewat masih bau-bau Iya. gimana khas gitu aromanya. Gas. Nah itu emang kita kerjasama dengan plasma, dengan peternak itu dengan sistem harga kontrak. Jadi peternak itu secara tidak langsung aman, aman, tidak takut rugi dikala harga pasar rendah. Jadi kalau harga pasar naik turun itu risikonya kita, risikonya PT. Jadi risikonya inti. Kalau plasma itu sudah tidak aman. Gimana dia menciptakan hasil produksi bagus, ya kan, dengan target pakan yang diberikan menghasilkan daging yang banyak. Nah itu ditentukan dengan selama 35 hari itu. Nah sekarang saya mau sedikit pengen tahu, ini benar-benar pengen tahu Pak ya. Kita kan tahunya nih orang awam, saya orang komunikasi pengen tahu belanja daging, belanja ayam, apapun itu kita ke pasar, terus ada orang jual-jual ayam nih banyak. Nah sebenarnya yang membedakan kadang kan harganya cuma selisih sedikit aja Pak ya. Nah kita tahu, oke kita beli ayam. Sebenarnya proses ayam datang ke pasar itu gimana sih Pak? Apakah memang dari perusahaan Bapak itu sudah ada kerjasama dengan penjual-penjual ayam atau seperti apa kira-kira yang runtutannya gitu loh? Runtutannya. Untuk masalah daging sampai ke pasar itu emang prosesnya dari kandang dulu. Dari kandang dulu kita menawarkan ayam kita yang siap panen ke bakul. Terus habis itu bakul mengambil, ya kan, mengambil dan mengecerkan ke pemotong. Dia ada runtutan pemotong. Nah pemotong itu dia hari berikutnya di malam hari dia disembelih. Disembelih, dibersihkan, dibubutin, habis itu dibawa ke pasar. Nah, didasarkan di pasar itu. Di situ nanti ada teknik dalam arti apa ya? Melihat daging yang segar, daging yang emang itu tidak layak. Betul. Gimana tuh Pak? Kalau ayam sendiri sebenarnya dia masa untuk dasar di udara bebas itu emang tidak butuh waktu lama. Dia minimal harus kurang lebihnya 4 jam, 3 jam. Dia terbuka. Kalau sudah lebih dari 2 jam, 3 jam, 4 jam, apalagi lama, dia akan muncul bakteri-bakteri yang masuk di dalam. Itu setelah disembelih Pak ya? Sudah disembelih, sudah dibersihkan. Karena di pasar-pasar kan didasarkan di meja. Iya, betul. Nah, didasarkan di meja. Itu hanya butuh waktu sebenarnya 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam, 3 jam, 4 jam, dia akan dimasukkan bakteri. Bakteri lewat udara. Itu nanti akan mempengaruhi lama busuknya ayam. Makanya untuk pembelian daging di pasar itu jangan siang-siang, mending pagi. Ya, karena pagi itu kan bakul beleh, waktunya beleh harus didasarkan dan cepat. Kalau nanti siang-siang sampai jam 11 kita takutnya kita nggak tahu. Cuma kalau dilihat dari mata itu seger, masih bagus. Karena apa? Begitu kering masukkan air, keluarkan lagi, masukkan air, keluarkan lagi. Jadi saran saya itu pagi aja. Benar. Tapi kalau misalkan, iya benar sih pagi Pak ya. Tapi kalau misalkan kita tiba-tiba gini ya, kita sebagai penjual, kita jual, ternyata sampai siang nih belum habis nih jualan kita. Itu kira-kira diapain sama penjualnya kira-kira? Kalau nggak habis itu kebanyakan gini, dia nanti dimasukkan dalam freezer atau nanti dia jangka waktu harusnya ya, jangka waktu nanti 3 jam, 4 jam nggak laku, dia harus kerjasama dengan mungkin ayam Kentucky, yang jualan ayam Kentucky, pasokan. Ya itu harusnya ke situ. Kalau kelamaan nanti kasihan. Makanya gitu Pak ya. Zaman digital ini sekarang penjual pun juga pinter-pinter, pinter-pinter untuk menjual, sistem penjualannya itu biar masyarakat tidak mengalami kerugian dengan busuk. Salah satu lewat media sosial online, jadi siap potong. Jadi dia pesan berapa nanti pesan lewat HP jejet, aku pesan nanti pembelian jam segini. Tinggal diambil. Siapa yang pesan? Saat itu sudah canggih. Benar. Ya.
nanti kalau jam segini kita potong diet, setiap langsung antar. Hmm. Itu yang lebih higienis untuk keamanan. Oke. Makanya kalau kita pesan sapi, misalkan masnya mau beli, Ya. nah, harus melihat layak standarnya RPA itu. Namanya RPA itu rumah potong ayam. RPA, oke, rumah potong ayam. Tapi kalangan kecil. Nah, jenengan harus paham sistemnya pembeliannya. Lihat di sistem pembeliannya. Oh ya, ternyata dia kalau ada pesan baru sembelih itu lebih bagus. Daripada nanti dia sembelih malam banyak jedes sampai siang belum laku tetap dijual, itu sing bahaya. Oke. Nah, aku sedikitnya ada pertanyaan random dari saya terkait kita tadi ngebahas tentang kualitas ayam ya. Nah, kalau misalkan kita berkaca ke negara-negara maju, Jepang dan sebagainya, itu kan memang ada bagian-bagian ayam yang tidak dimakan oleh mereka gitu ya. Karena menurut mereka itu ada vitaminnya kurang lah gitu. Nah, kalau misalkan dari Pak Aris sendiri itu kayak misalkan di daerah-daerah ceker apa segala macam, itu saya juga pecinta ceker sebenarnya Pak. Iya. Saya pecinta ceker, apalagi ceker tulang lunak gitu ya, ceker pedas, ceker setan. Wah, itu nikmat banget. Maksud saya, apakah itu juga berpengaruh dari sisi orang-orang yang mengkaji tentang ayam boiler gitu Pak? Sebenarnya kalau di Indonesia ini segala apapun enak gitu. Apapun enak. Emang kalau di luar negeri dia dipilihin. Diambil pahanya, diambil dadanya aja, dagingnya aja. Jadi kayak jeroan remlati dia dibuang. Gitu. Kalau di Indonesia apapun disantap. Pasti. Apapun. Iya, apapun yang bisa disantap. Dimakan halal iya. makan. Tinggal kita aja yang milahkan. Nah, kalau di ceker emang enak. Apalagi mie ayam ceker. Nah itu kan. Berarti mie ayamnya satu mangkok, cekernya satu mangkok, satu porsi di sini. Satu porsi, cekernya dimakan dulu, habis baru mie ayam. Kalau nanti mie ayam dulu dimakan, cekernya mungkin nggak habis. Padahal yang nikmat cekernya. Nah itu kan. Nah itu bedanya di Indonesia sama di luar negeri. Di luar negeri emang dipilah-pilah, diambil. Kalau di luar negeri dibesarkan sampai besar, sebelum nanti dipotong, dia diberhentikan pemberian antibiotik. Oh iya. Kalau di luar negeri dia memahami, apalagi Jepang, memahami masalah kesehatan kualitas daging. Jadi sebelum dipotong emang diberhentikan pemberian antibiotik, dia murni. Ibaratnya air murni bersih. Kalau di Indonesia ini kadangkala bisnis ya. Ayam bobot 1 kilo kan favorit. Favorit 1 kilo, 1,2, 1,5 favorit. Nah, di ayam 1 kilo 1,2 begitu nanti ada sakit, dia ada pengobatan. Namanya bisnis, daripada nanti sakit matinya banyak, tak jual langsung. Oke, berarti harus tanggap gitu Pak ya? Melihat situasi ini ayamnya kira-kira bisa diobatin apa gimana? Langsung jual. Cuma dampaknya di kesehatan kita sebagai manusia. Karena apa? Di situ masih ada proses pengobatan. Pengobatan ayam yang masuk di dalam jaringan tubuh ayam. Sehingga kalau dikonsumsi, kita bahaya sebenarnya. Cuma itu tidak dipahami sama orang-orang Indonesia. Nah ini yang kita sayangkan, kadang-kadang pelaku bisnis itu kadang-kadang ya kita nggak memperhatikan. Harusnya standar layak pemotongan itu sebelum dipotong itu 1 minggu itu bebas dari antibiotik. Iya. Oke. Jadi dia murni air putih, makan murni, udah nggak ada tambahan antibiotik. Benar. Oke, nah kalau kita ngomongin tadi tentang kualitas ayam, Pak ya. Sebenarnya kan orang Indonesia ini kan senangnya itu kan digoreng-goreng, dimasak-masak. Yang kita tahu memang kalau misalkan goreng kan lemak jenuhnya kan banyak, Pak ya. Nah, kalaupun ditim atau direbus kan lebih sehat katanya. Tapi ada juga gini, kayak misalkan kita makan daging, ada yang medium well, well done dan sebagainya. Nah, ada nggak sih Pak batas waktu berapa lama kita untuk memasak ayam atau merebus ayam? Karena kan tadi kan kita lihat dari mungkin ada sisi pengobatannya apa segala macam agar di dalam tubuh ayam itu zat-zat kimia itu sudah hilang gitu atau lunak. Kalau zat-zat kimia itu emang nggak bisa hilang sempurna. Karena sudah masuk ke dalam daging kan, dia paling nggak mengurangi. Kalau memang perebusan agak lama itu mengurangi. Tapi kalau perebusan dengan lama, dengan suhu yang lebih naik, itu bisa membunuh bakteri yang ada di daging. Nah, kalau di daging itu pasti nanti ada bakterinya. Nah, mengapa direbus agak lama? Direbus dengan api yang kecil tapi mendidih, tapi agak lama. Itu tujuannya bakterinya bisa
terbunuh sempurna. Nah Oh itu. iya, karena Iya. memang ya ada yang dibilang di mata ayam itu juga ada ininya Pak ya, padahal saya seneng banget Betul. kepala ayam Pak. Iya, itu nggak kelihatan. Kalau sudah disembelih, dimasak itu nggak kelihatan. Nggak Nggak kelihatan. kelihatan, kelihatannya enak aja, ngono loh. Padahal di situ kita Kok nggak kok tahu. serem ya nggak kelihatan ya? Kok serem ya kalau nggak Kelihatannya kelihatan? enak, ngono loh. Padahal di situ sebelumnya disembelih ada ayam sakit, Hah, korisa, apa itu Pak Rizal, Pak? Korisa itu kan salah satu penyakit yang dari mata itu kan dia di kelopak matanya berair. Nah, di situ Baru malam tadi saya makan kepala ayam Pak, dua kepala lagi. saran saya kalau makan ayam itu yang besar aja. Oh kenapa Ayam Pak? yang besar. Makanya cuma satu. Itu Nah, langsung kenyang. oh. Kalau yang kecil-kecil banyak, nanti kan kita nggak tahu tuh. Kalau makan banyak yang kecil-kecil, Heeh. ya kan lebih banyak. Kalau yang satu kan besar. Besar. Kalau yang besar cepet kenyang. Iya. Cuma satu aja karena Oke, kita balik lagi ke tadi pekerjaan Pak Aris tentang Hmm. apa namanya ayam boiler Pak ya. Iya. Nah, berarti kan kalau ayam boiler sendiri ini kan berbeda dengan ayam petelur Pak ya. Iya, Beda. betul. Berarti Pak Beda. Aris ini khusus di ayam boilernya. Betul, iya. Nah, di ayam boilernya ini berarti dari proses gini Pak. Maksud saya mau nanyakan kalau misalkan kita pengen memanen padi ya atau menanam padi, kita kan cari bibitnya Pak. Bibitnya Iya. kita tanam, terus tanahnya kita apa ya bahasanya dikeruk-keruk gitu kan, Mm-mm. disiramin, nanti ada proses panennya gitu kan. Iya. Nah, kalau ini sendiri gimana Pak kira-kira sampai yang 35 hari tadi terus kita panen. Panen itu kan berarti panen daging Pak ya? Iya. Jual ayam juga bisa Jual Pak ya? ayam, iya. Oke, Nah, itu gimana kan kira-kira, Pak? makanya kita kebetulan bidangnya di kemitraan broiler. Itu kan memberikan fasilitas ke peternak. Itu menyediakan bibit ayamnya. Kalau bibit ayamnya kan DOC, dari Olcik. Nah, itu bibit ayam umur 0 hari, ya kan? Start itulah. Itu kita menyediakan mendatangkan ke kandang peternak. Di situ nanti dipelihara. Lah kita sebagai pelantara antara inti dengan plasma dengan peternak itu, kita memberi binaan ke peternak itu sampai nanti ayam umur 35 siap panen. Oke. Nah, umur 35 pengawalan dengan manajemen di situ banyak manajemen sekali. Di pemberian ayam ada manajemen masa broodingan, manajemen nanti pas waktu pasca vaksin, pasca pengobatan, terus manajemen nanti ayam besar, pakai ini. Sekarang kan teknologinya sudah naik, dulu kan kandang open, sekarang kan kandang close house. Close house itu kandang yang mana dia tertutup, hanya ada inlet. Apa itu inlet Pak? Inlet itu udara masuk, tempat untuk yang masuk ruangan, sama outlet. Kalau keluarnya ya. Kalau outlet itu kita pakai blower, penyedot. Iya benar. Penyedot itu loh. Kalau yang inlet kita pakai namanya cooling pad. Cooling pad itu semacam alat untuk menyaring udara dan memberikan air supaya di dalam itu bisa menyesuaikan suhunya. Teknologi udah canggih loh ini. Iya, dunia peternakan itu udah luar biasa canggih. Makanya kan dunia peternakan tidak akan nanti berhenti. Dia akan tetap, Indonesia tetap butuh itu. Makanya itu Pak ya, maksudnya perusahaan-perusahaan butuh D3 peternakan. Betul, iya. Yang notabene di sini kita langsung yang siap kerja. Siap gitu, kerja, ya. betul. S1 mundur dulu ya. Tadi ingat di awal S1 mundur dulu, kita ngomongin D3 di sini ya. D3. Nah, terus kalau misalkan dari tadi kan kita ngomongin soal bagaimana manajemen ayamnya di situ Pak ya. Terus hasilnya ketika panen itu berarti ya kayak tadi Pak jelasin ya, distribusinya ke apa ya, pemborongnya ke pasar-pasar gitu. Iya. Oke, tapi ini benar khusus ayam boiler aja Pak ya? Kalau di kita khusus ayam boiler. Kalau ayam petelur itu kan ya gak paham, cuma kan bidangnya istri saya malah ya. Oh, wah. Istri saya malah kerja di ayam petelur. Kebetulan kerja. Berarti besok Pak istri sampean lagi datang, biar segmennya tuh bersambung gitu. Lain kali ada nanti ya, lain kali ada orang yang banyak sekali di bidang itu. Nah, kalau kita sekarang sudah mau masuk segmen terakhir Pak. Jadi kalau misalnya kita ngomongin generasi sekarang yang siap bekerja, kira-kira tantangan untuk SDM atau generasi sekarang itu seperti apa Pak di dunia pekerjaan peternakan gitu? Di dunia peternakan itu memang kita emang butuh generasi sekarang tuh generasi Gen Z ya. Iya. Itu emang kita harus ngikuti. Harus mengikuti di dunia itu, peternakan juga harus mengikuti. Benar. Nah, karena apa? Semua sistem dulu sistem kita manual. Sekarang pun juga harus mengikuti dengan teknologi laporan pakai jeng. Teknologi baru.
Ya pakai sinologi, sudah Oh, sudah iya. ngupload, sudah ibaratnya peternak sendiri sudah mengupload sendiri, sudah laporan sendiri. Nah, di apa, kalau kita kan sing D3 peternakan larinya ke petugas penyuluh lapangan. Oh, Nah, dia sudah punya metode sendiri juga. iya. Metode sendiri untuk hal semacam itu. Makanya kita harus ngikutin karena perkembangan zaman sekarang sudah luar biasa, Luar ya biasa. kan? Sudah luar biasa. Kalau kita nggak ngikutin, ya Jadi maksudnya kan sekarang memang di zaman 2000-an sampai sekarang kan sangat berbeda Pak ya. betul. Motivasi kerja anak-anak juga berbeda. Otomatis kan kita akan mengikuti semua perkembangan, bagaimana pemasarannya, bagaimana mungkin teknologinya dan Iya. pemotongannya. Kayak tadi kan RAP ya, RPA, rumah potong ayam. Kalau yang Juleha itu apa? Juleha Juru pembelian hewan. Iya itulah saya juga lupa. Kalau itu kebetulan kan juga ada alumni APK, tim yang berhubungan dengan penyembelihan hewan kurban biasanya itu. Iya. Nanti dia munculnya para jagal pas waktu saat kurban Idul Adha. Benar. Kan APK juga ada tagline Pak ya, juragan apa Pak namanya? Juragan ternak ya kalau nggak salah. Saya lupa itu waktu itu. Memang sih teman-teman yang masuk ke D3 peternakan itu dia memang mindsetnya sudah ingin bekerja dan juga berusaha sendiri. Betul. Kadang punya kandang sendiri, Iya. punya ayam dan sebagainya. Saya tertarik sebenarnya di dunia peternakan. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa ngomongin soal ayam petelur Pak ya. Oh siap. Ayam petelur karena Nanti, proteinnya juga nanti teman saya aja nanti. Kalau misalkan Oke. connect teman saya yang ahlinya biar nanti terfokus di ayam telur. Karena saya jujur di umur saya kepala 3 ini baru tahu ternyata ada ayam yang bisa bertelur tanpa dibubuhin gitu. Bener Pak, saya pernah nanya ke teman saya, coba tanya ke dosen peternakan nggak? Saya tanya bener, ada kok katanya. Makanya ayam betelur nggak butuh laki-laki yang banyak. Pejantan, bahasanya pejantan. Kalau unggas itu pejantan, betina sama pejantan. Iya itu. Oke, terakhir Pak mungkin saran atau pesan atau mungkin sedikit motivasi dari Pak Aris selama bekerja ini kan sudah 23 tahun bekerja untuk teman-teman atau mahasiswa yang sekarang nih persiapan lulus di D3 Peternakan Universitas Muhammadiyah Karanganyar Solo kira-kira apa Pak? Gini aja. Secara ke depan peternakan itu memang luar biasa, tidak akan mungkin dia akan dikesampingkan gitu ya, karena kebutuhan salah satu hewani daging, baik sapi, baik itu daging ayam, itu sebagai kebutuhan pokok, ya kan sudah secara nasional ya itu. Maka untuk mahasiswa-mahasiswa ini jangan menyerah, tetap berjuang, semangat untuk mahasiswa UMUKA terutamanya. Nah, kita nanti sambut begitu lulus kita sambut, kita bisa siapkan tempat-tempat untuk lapangan kerja karena relasi kita dengan teman-teman di kemitraan yang lain, di tempat-tempat banyak sekali. Jadi nggak usah khawatir masalah kerjaan. Yakin aja pada saat ini yang dipilih. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Aris sudah berkesempatan hadir ke UMUKA. Mudah-mudahan nanti ke depannya istri Pak Aris lagi yang ke sini atau teman-temannya lah kita akan ngobrolin soal ayam broiler, sapi kayak apa. Karena menurut saya sekarang di bidang peternakan itu sangat apa ya? Jadi insight baru di zaman sekarang. Karena kalau kita bekerja terus kayak capek juga Pak. Mending kita punya peternakan sendiri. Kalau pengen pengen makan telur ambil telurnya, kalau pengen makan daging tinggal disembelih gitu ya. Itu ya teman-teman Universitas Muhammadiyah Karanganyar dan juga buat teman-teman yang dari D3 peternakan jangan berkecil hati ya. Kalian tanamkan mindset kalian itu siap kerja karena ternyata di luar sana banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kalian. Dan juga ketika kalian bekerja, ambil sepenuh-penuhnya itu insight atau pengalaman kerja kalian. Siapa tahu nanti kalian jadi juragan petelur atau juragan penyembelih daging gitu ya, apalah itu ya. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Aris. Oke, siap. Mudah-mudahan kita selalu panjang umur, nanti rezekinya lancar dan segala acaranya lancar. Amin. Kita ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Bye-bye.